Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ketemu lagi di Ramadan kali ini. Tapi pada saat ini kita membawakan tema hijrah. Karangan baru ini ya, baru hit soal hijrah itu. Apa sih hijrah itu sebenarnya? Terus dimulai sejak kapan sih hijrah itu? Nah, ini ada cerita. Hijrah itu sebenarnya perjalanannya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, itu yang disebut hijrah. Ketika itu ada Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar pergi ke Madinah, disebabkan karena adanya kelompok-kelompok orang-orang kafir Quraisy itu untuk ingin berusaha upaya untuk membunuh Rasulullah, sehingga Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan disuruh untuk hijrah. Nah, ini ada cerita yang menarik di balik kisah sebelum hijrahnya Rasulullah. Itu ada yang namanya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham atau yang sering kita kenal sebagai nama Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya nama aslinya Umar bin Hisham. Itu dia mengajak kelompoknya untuk mengalahkan Rasulullah. Terus rapat ada di Darun Nadwah, itu ada kelompok, ada tempat untuk disediakan untuk musyawarah lah, tapi ini untuk mengalahkan Rasulullah atau ingin membunuh Rasulullah. Lalu malaikat Jibril menyampaikan bahwa nanti malam Rasulullah akan dibunuh. Nah, ketika itu terus Rasulullah mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Sampailah ke Madinah. Terus sebelum pergi Rasulullah mendawuhi seorang Sayyidina Ali untuk tidur di kamarnya supaya orang-orang itu tertipu, dikira yang ada tidur di kamar Rasulullah itu Rasulullah, ternyata Sayyidina Ali. Nah, itu malam terus pergi Rasulullah sampai akhirnya perjalanan itu, dan sampai ke Madinah itu hari Jumat. Usai Jumatan sampailah ke Madinah. Nah, sampainya ke Madinah disambut oleh orang banyak, sudah diberitahu bahwa Rasulullah akan hijrah ke Madinah. Di sana disambut oleh sahabat Ansor, orang-orang yang sudah Islam, yang sudah ada di Madinah. Dia datang ke situ, lalu sudah berada di Madinah terlebih dahulu, dan Rasulullah disambut. Pas ketika Rasulullah disambut, di situ semua orang-orang Islam yang ada di Madinah itu pengen Rasulullah datang atau ke rumahnya untuk dijamu. Tapi Rasulullah bukan menolak, tergantung kuda yang dipakai ini nanti berhenti di mana. Nah, akhirnya kuda itu tidak mau berhenti, dilepas, dan kuda itu mau berhenti di tempat yang sekarang jadi Masjid Nabawi itu. Kuda itu berhenti di situ, di Bani An-Najjar namanya. Di Bani An-Najjar itu memang masih kerabat sama Rasulullah, jadi Rasulullah lebih santai, lebih tenang di situ, lebih suka di situ. Dan akhirnya Rasulullah singgah di situ. Nah, sekarang banyak orang yang hijrah, memaknai sebuah hijrah itu bukan lagi sebagai perjalanan ke Mekah ke Madinah atau perjalanan suatu tempat ke tempat yang lain, tapi memaknai sebuah hijrah adalah hijrah secara spiritual. Nah, bagaimana kita hijrah secara spiritual? Hijrah secara spiritual itu ya artinya yang kita dulu menjadi seorang pendosa yang mungkin suka mabuk, suka melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, tidak taat kepada Allah, atau bahkan melakukan syirik-syirik kecil itu ya, termasuk menyembah diri sendiri, menyembah kehormatan, menyembah uang, menyembah kekasih kita. Nah, itu syirik-syirik kecil seperti itu kita mulai hilangkan, dan kita hijrah benar-benar ke arah yang lebih baik. Itu yang namanya hijrah. Itulah hijrah secara spiritual. Bukan kok hijrah yang dihijrahkan itu pakaian kita, bukan. Yang awalnya pakai celana terus pakai jubah, itu tidak, tapi lebih ke akhlak kita, perbuatan kita semakin hari semakin baik. Itulah yang namanya kan hijrah.
Dan kalau mau hijrah yang benar-benar ya seharusnya hijrahnya bersama sahabat Ansor. Itu karena di Madinah kan juga di ini kan, karena di Madinah juga ditemui sama sahabat Ansor. Kalau mau hijrah ya ikut Ansor. Itu terus tidak boleh husnudzon sama orang, itu bagian dari hijrah kita secara spiritual, tidak hanya secara pakaian. Itu kan tidak, yang penting kan substansinya, bukan casingnya, bukan wadahnya. Tapi ya seperti yang sudah dikatakan di dalam Al-Quran, minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Atau Bu Kartini juga sudah mengatakan kan dalam bukunya itu, habis gelap terbitlah terang, itu kan juga minal dzulumati ilan nur, itulah yang dikatakan hijrah. Nah terus di hadisnya Rasulullah juga ada itu hijrah yang sesungguhnya itu bagaimana ya, hijrah secara spiritual itu hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang benar-benar karena Allah dan karena Rasulnya, tidak karena yang lain. Hadisnya seperti ini kalau tidak salah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Gitu. Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya juga karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya karena karena hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, karena hijratuhu ila dunya yusibuha, karena dunia yang ingin dicari, maka dia hanya ingin ya dapat dunia saja, tidak mendapatkan yang lain, tidak mendapatkan ridho Allah. Apalagi awimro'atin yang kihuha, hijrahnya karena perempuan yang ingin dinikahi. Nah, itu tidak boleh. Jadi kenapa kamu hijrah? Ya karena saya ingin menikah dengan perempuan yang saya sukai. Itu juga tidak boleh. Kalau hijrah ya karena Allah dan Rasulnya. Itu ada cerita, nah, ada cerita bahwa ada seorang pemuda dari Makkah pergi ke Madinah itu karena mencari seorang perempuan yang dia cintai, sehingga dia perginya ke Madinah itu bukan karena Rasul dan Allah, tapi karena seseorang yang ia cintai. Jadi mari kita berhijrah yang benar-benar hijrah, yang minal dzulumati ilan nur, jangan dibalik minal nur ilal dzulumat. Jadi harus yang sabar, harus yang tabah, harus dengan yang husnudzon yang tinggi lah. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.